Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Romeo Triavandi dari kelas SPIB dengan NRP 42226557. Izin menjelaskan terkait soal siklus termodinamika, yaitu 8.19. Baik, langsung saja untuk soal 8.19 itu terkait ideal Rankine cycle, yang mana dalam soal 8.19 dijelaskan terkait modifikasi dengan rigid. Nah, di sini di dalam soal itu yang ditanyakan adalah berapa untuk heat transfer yang digunakan pada working fluidnya dalam bentuk megawatt. Terus kemudian yang kedua adalah gimana sih terkait thermal efisiensinya, berapa persen, seperti itu. Dan soal yang ketiga adalah terkait heat rate juga, rate of heat transfer, yang mana yang digunakan pada cooling water, seperti itu. Nah, di sini saya sudah sudah memberikan apa yang sudah diketahui dalam soal. Yang pertama adalah T1 sebesar 480 derajat. Kemudian untuk P1 itu adalah 8 megapascal, yang mana di dalam T1 dan juga T2 ini diketahui pada 8.2, seperti itu. Terus kemudian untuk P2 diketahui pada soal 8.19 itu adalah 0,7 MPa dan net input sebesar 100 megawatt. Nah, di dalam di dalam soal 8.19 itu diketahui juga bahwasanya untuk tekanan kondenser itu di 8 kPa, atau yang biasa, atau kalau dirubah jadi MPa itu sebesar 0,08 MPa. Nah, di dalam soal juga karena pada soal 8.19 itu menggunakan rigid, yang mana untuk temperatur pada turbin kedua itu adalah sama, yaitu di 480 derajat. Nah, untuk pertanyaannya itu adalah QI-nya berapa, terus kemudian efisiensi thermalnya berapa, dan juga QOut-nya berapa, seperti itu. Nah, dari soal tersebut sudah jelaskan apa yang ditanyakan dan juga apa yang diketahui, seperti itu. Nah, kemudian dari soal tadi sudah diketahui, langsung saja gimana cara menjawabnya. Yang pertama adalah kita harus membuat skematiknya terlebih dahulu. Nah, di sini saya mulai dari keluaran dari boiler, ya teman-teman. Nah, keluaran dari boiler itu kita asumsikan nomor 1, terus kemudian masuk ke turbin stage pertama, terus ada reheat, terus kemudian akan masuk ke turbin yang ketiga dengan nomor poin yang ketiga, terus dari turbin ketiga itu akan mengalami ekspansi dengan kondenser, melalui kondenser dengan hasil kondisi dari kondenser itu adalah saturasi liquid, dan kemudian dipompa menuju ke boiler lagi dengan stage 6. Jadi di dalam skematik untuk soal nomor 8.19 itu terdapat 6 stage, ya teman-teman, seperti itu. Kemudian di sini setelah kita menggambar skematiknya, kita akan mengetahui gimana sih untuk diagram temperatur dan juga entalpinya. Dan di sini saya sudah menggambar karena kita mulai dari turbin menuju first stage atau turbin yang pertama itu dimulai dari sini. Sebelum itu kita harus mengetahui gimana, karena di sini fluidanya berupa air, jadi kita harus mengetahui berapa sih titik kritikal dari titik air, seperti itu. Nah, di sini titik kritikalnya adalah 317 derajat Celcius. Oleh karena itu, karena temperatur 1 dan juga temperatur 2 itu adalah sama, temperatur 3 sama, yaitu sebesar 480 derajat Celcius. Jadi untuk tingkat keadaan 1 dan juga tingkat keadaan 3 itu adalah sama, yaitu di atas 317 derajat Celcius, yaitu di subcritical vapor, seperti itu. Kemudian langsung kita ekspansi dengan pada kondenser dengan tekanannya adalah 0,08 MPa, langsung masuk ke pompa. Kemudian dari pompa akan masuk ke boiler dengan tekanannya adalah 8 MPa, seperti itu. Nah, kemudian dari situ kita bisa langsung mengasumsikan bahwasanya asumsi yang saya gunakan itu adalah yang pertama adalah steady state, kemudian ada ideal cycle, dan yang ketiga adalah ideal adiabatik pada pompa dan juga turbin, dan yang terakhir adalah EK dan EP disampaikan, seperti itu. Nah, setelah kita memahami tingkat keadaan dan juga skematik, langsung saja kita akan menyelesaikan permasalahan yang pertama dengan caranya adalah menggunakan tabel A4 untuk mengetahui tingkat kondisi yang pertama. Nah, karena di tingkat pertama tadi saya menggunakan turbin, dimulai dari turbin yang pertama, jadi kita akan mencari terlebih dahulu nilai entalpi dari stage 1, yaitu dari turbin, didapatkan dari tabel A4, yang mana di tabel untuk stage 1 itu adalah superheated vapor, jadi digunakan tabel A4, seperti itu. Dan kemudian
Dari tabel A4 diketahui, karena di dalam soal kita sudah diketahui bahwasanya P1 itu adalah 8 MPa dan juga T1 sebesar 480 derajat. Di dalam tabel A4 sudah diketahui untuk A1 sebesar 3.348 dan juga untuk S1 sebesar 6.586 seperti itu. Nah, dari soal 1 sudah diketahui untuk nilai dari entalpi dan juga entropinya. Langsung saja ke stage kedua, yang mana di dalam stage 2 ini termasuk isentropik ya teman-teman, karena di dalam bawah seperti itu. Dan di sini kita akan menggunakan tabel A3 karena isentropik tadi, dan juga diketahui bahwasanya untuk stage 2 adalah menggunakan pressure 0,7 MPa untuk rigidnya. Dan dari tabel tersebut kita bisa mengetahui bahwasanya dari pressure ini didapatkan nilai dari entalpi sebesar 2741,8 didapatkan dari yang pertama adalah kita menggunakan kualitas uap ya teman-teman untuk mencari nilai dari entalpinya sendiri seperti itu. Dan didapatkan bahwasanya untuk nilai entalpinya adalah menggunakan rumus H fluida ditambah dengan kualitas uap dikalikan dengan H mixer sebesar 2741,8 untuk nilai dari H2. Kemudian dari stage 2 kita langsung masuk ke stage 3. Untuk stage 3 itu adalah posisi rigid dari turbin kedua ya teman-teman. Jadi di dalam stage 3 itu hanya diketahui pressure dan juga temperatur. Nah, untuk soal kali ini itu hampir sama dengan nomor 1, tapi bedanya di sini karena di sini itu menggunakan 0,7 MPa itu hanya ada di tabel A4, dan di dalam tabel A4 itu tidak ada untuk nilai dari temperatur 480 derajat Celcius. Jadi kita menggunakan interpolasi untuk temperatur 440 dan juga 500 untuk mencari nilai dari entalpi dan juga entropinya. Dan didapatkan untuk nilai dari entalpi adalah sebesar 2438,9 dan juga entropinya sebesar 7872,8 kJ per kilogram Kelvin. Nah, dari interpolasi tersebut kan sudah didapatkan, langsung masuk ke yang stage 4 seperti itu. Nah, untuk yang stage 4 itu adalah keluaran dari turbin menuju kondenser ya teman-teman. Nah, di sini kondisinya sama, yaitu adalah isentropic expansion. Nah, dari situ diketahui bahwasanya P-nya berapa, terus kemudian kita bisa menggunakan tabel A3 untuk mencari dari nilai entalpinya. Nah, di situ temperaturnya kan tidak diketahui, soalnya kan isentropik dari expansion ya teman-teman. Jadi kita akan gunakan acuan dari temperatur P4 yaitu sebesar 0,08 MPa menggunakan tabel A3 didapatkan H sebesar 2064. Nah, untuk mencari H4 itu sama dengan stage 2, kita harus mencari kualitas uap terlebih dahulu dengan cara mencari dari entalpi S4 dikurangi SF atau fluida dibagi dengan SD atau entalpi gas dikurangi dengan SF. Dan didapatkan untuk kualitas uap pada stage 4 itu sebesar 0,95, dan dari situ kita langsung masukkan ke rumus entalpinya, yaitu entalpi fluida ditambah dengan kualitas uap dikalikan dengan entalpi dari campuran seperti itu, dan didapatkan sebesar 2464. Langsung setelah itu, setelah mencari H4 pada stage 4, langsung kita cari di stage 5, yang mana di stage 5 itu adalah sudah masuk ke pompa. Jadi posisinya itu adalah saturated liquid. Dari saturated liquid diketahui bahwasanya P5 itu sama dengan P4, yaitu 0,08 MPa. Nah, dari situ kita bisa ketahui bahwasanya untuk H5 itu adalah 173,88 dari tabel. Kemudian dari stage 6 itu adalah posisinya keluaran pompa menuju ke boiler dengan kondisinya adalah compressed liquid. Kita menggunakan equation 8.74b, yang mana dalam untuk mencari stage 6 ini, untuk mencari entalpi pada stage 6 yang mana kondisinya adalah compressed liquid, kita harus menggunakan equation 8.7b dengan rumus entalpi H5 yaitu adalah pada pompa ditambah dengan W net input atau W net pompa dibagi dengan mass flow rate seperti itu. Nah, karena di sini tuh kita tidak ditahu, di dalam soal tidak diketahui mass flow rate-nya berapa, jadi di dalam equation 8.7b itu kita gunakan kecepatan pada pompa, dan juga kita gunakan pressure, perbedaan pressure pada kondisi ke-6 dan juga kondisi yang ke-5. Dan didapatkan untuk H5 tadi itu sebesar 173,88 kJ per kilogram ditambah dengan V5. V5 itu adalah kecepatan pada pompanya, yaitu diketahui sudah sebesar 1,0084 dikalikan 10 pangkat minus 3. Terus kemudian di dalam soal juga diketahui bahwasanya untuk pressure yang ke-6 kita menggunakan 8 MPa, dan untuk yang ke pressure ke-5 itu menggunakan 0,08 MPa, dan didapatkan sebesar 181,94 kJ per kilogram. Dan di sini terdapat ini teman-teman, terdapat gimana sih caranya untuk menyamakan satuannya seperti itu. Dan di sini saya menggunakan
kilojoule per kilogram. Karena yang pertama itu adalah H, itu ada satuannya adalah kilojoule per kilogram, kemudian ditambah dengan satuan dari kecepatannya atau apa namanya itu spesifik ya teman-teman, itu satuannya adalah meter kubik per kilogram dikalikan dengan dari pressure-nya sendiri, yaitu MPa. Nah di sini saya akan menggunakan MPa terlebih dahulu dengan cara 1 MPa itu adalah 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Dan dari situ kita bisa coret, kemudian dari sebut saya ingin menghilangkan. Kemudian kan sisa kilojoule per kilogram, terus kemudian sisa meter kubik per kilogram. Nah saya ingin menghilangkan meter kubik dengan menghilangkan dengan cara 1 kilojoule itu adalah 10 pangkat 3 Newton meter. Jadi untuk menghilangkan meter ini dan juga Newton sama meternya saya coret dengan kilojoule, dan jadilah kilojoule per kilogram seperti itu. Nah kita kan sudah mengetahui dari entalpi setiap kondisi ya teman-teman. Jadi kita langsung saja masuk ke soal, yang mana untuk soal pertama itu yang ditanyakan adalah rate of the transfer the working fluid pada steam generator seperti itu. Nah kita sudah tahu bahwasanya untuk mencari heat transfer pada steam generator itu adalah Q in, dengan yang mana untuk rumus Q in itu adalah Q in per M dot dikali sama dengan H1 minus H6 ditambah dengan H5 minus H2 H3 minus H2. Dan di situ karena M dot di sini Q in-nya kan yang dicari, terus kemudian H1 sudah kita cari, H6 juga sudah kita cari, H3 juga sudah, H2 juga sudah, tinggal M dot-nya saja. Nah di sini kita akan mencari M dot dengan rumus Boyle cycle dibagi dengan H1 minus H2 ditambah H3 minus H4 ditambah H6 minus H5. Dan ini sudah didapatkan dari rumus termodinamika equation 8.86. Langsung saja, karena di sini cycle-nya sudah diketahui di dalam soal sebesar 100 MW, H1 sudah, langsung saja kita substitusikan dan didapatkan untuk mass flow rate sebesar 228.908,614 kg per hour. Karena di sini satuannya per hour kita ubah ke dalam kilogram per second dengan cara dikalikan 1 per hour itu adalah 3.600 second teman-teman. Jadi didapatkan untuk mass flow rate sebesar 63,61 kg per second. Dari soal tersebut sudah terjawab untuk M dot-nya. Langsung saja kita substitusikan nilai M dot dan juga nilai dari entalpi ke dalam rumus Q in, dan didapatkan untuk rumus Q in pada soal yang pertama, pada soal 8.19 itu sebesar 245,765 MW seperti itu, dengan menggunakan rumus Q in sama dengan M dot cycle dikalikan dengan H1 ditambah H6 ditambah H3 minus H2 seperti itu. Dan Q in sudah terjawab, dan ini langsung saja kita masuk ke efisiensi thermal. Dan untuk mencari efisiensi thermal kita menggunakan rumus H1 minus H2 ditambah H3 minus H4 dikurangi H6 minus H5 dibagi dengan cycle seperti itu. Cycle-nya itu adalah H1 minus H6 ditambah H1 minus H2 seperti itu teman-teman. Dan didapatkan nilai dari efisiensi thermalnya sendiri sebesar 40,71% seperti itu. Selanjutnya soal yang terakhir itu terkait the rate of the transfer the cooling water passing, atau yang bisa atau mungkin ini tuh gambarnya adalah Q out-nya ya teman-teman. Soalnya kan ini keluaran dari kondenser seperti itu. Jadi untuk mencari Q out-nya itu hampir sama dengan mencari Q in, bedanya kita tidak menggunakan Boyle cycle. Jadi langsung saja untuk mencari ditransfer pada kondenser itu kita menggunakan Q out, rumusnya adalah M dot dikalikan H4 dikurangi H5 seperti itu. Dan langsung saja karena kita sudah mencari entalpi, langsung kita substitusikan ke dalam rumus Q out-nya sehingga didapatkan Q out sebesar 145,72 MW seperti itu. Dan dari hasil tadi kita dapat disimpulkan untuk siklus Rankine cycle yang termodifikasi dengan reheat pada kondisi 100 MW untuk daya keluaran bersih kita didapatkan sebesar Q in itu adalah 245,765 MW, dan untuk dengan efisiensi thermalnya sebesar 40,71%. Kemudian untuk Q out-nya sebesar 145,72 MW seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat terkait jawaban dari soal 8.19. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika memang masih belum paham, teman-teman bisa langsung tanya saya, bisa langsung saya ajarkan seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.